Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Elisa, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Misda MPD selaku mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi yang saya pahami. Adapun materi yang akan saya bahas ialah yang pertama, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Yang kedua, pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi profesional guru. Dan yang ketiga, hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Baiklah, kita akan membahas materi pertama, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor terhadap aktivitas tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kepala sekolah memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai administrator dan sebagai supervisor. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita membahas tentang kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas mengelola seluruh sumber daya sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Adapun tugas administrator sebagai berikut. Pertama, menyusun program kerja sekolah. Yang kedua, mengatur kurikulum. Yang ketiga, mengelola tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat, mengelola keuangan kepala sekolah. Yang kelima, mengelola sarana dan prasarana. Yang keenam, mengatur administrasi pendidikan. Jika administrasi berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran menjadi lebih teratur, efektif, dan tujuan pendidikan lebih mudah tercapai. Yang kedua, kita akan membahas tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Seperti yang kalian ketahui, sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas membimbing dan membina guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Adapun kegiatan supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengamati proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberikan masukan kepada guru. Yang ketiga, membantu guru mengatasi kualitas mengajar. Yang keempat, mendorong guru mengikuti pelatihan. Dengan supervisi yang baik, kemampuan guru meningkat, sehingga hasil belajar peserta didik juga meningkat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu pengaruh supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Baik, saya akan menjelaskan tentang supervisi akademik, yang dimana kegiatan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas kepada guru agar kemampuan mengajarnya semakin baik. Adapun kompetensi profesional guru adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, metode pembelajaran, dan pengembangan diri. Adapun pengaruh supervisi akademik itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui supervisi, guru memperoleh masukan mengenai metode mengajar yang lebih efektif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan penguasaan materi. Guru terdorong untuk terus memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran. Guru menjadi lebih baik dalam membuat RPP atau modul ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Keempat, meningkatkan motivasi guru, bimbingan yang diberikan kepala sekolah
membuat guru lebih percaya diri dan semangat meningkatkan kualitas mengajar. Kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Ketika kompetensi guru meningkat, proses pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga prestasi peserta didik juga meningkat. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan, supervisi akademik semakin tinggi pula kompetensi profesional guru. Oleh karena itu, supervisi harus dilakukan secara berkelanjutan, bersifat membina, bukan mencari kesalahan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui, monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program pendidikan secara terus-menerus. Evaluasi adalah proses menilai keberhasilan suatu program pendidikan secara terus-menerus. Evaluasi adalah proses menilai keberhasilan satu program berdasarkan tujuan yang telah diterapkan. Monitoring adalah evaluasi sangat berkaitan. Monitoring dan evaluasi sangat berkaitan dengan perencanaan, karena hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki rencana berikutnya. Komponen terbagi menjadi 7. Yang pertama, tujuan pendidikan. Monitoring melihat apakah tujuan sudah berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi menilai apakah tujuan telah tercapai. Yang kedua, peserta didik. Monitoring mengamati perkembangan siswa, sedangkan evaluasi menilai hasil belajar dan perkembangan karakter siswa. Yang ketiga, pendidikan. Monitoring mengawasi pelaksanaan tugas guru, sedangkan evaluasi menilai kompetensi dan kinerja guru. Yang keempat, kurikulum. Monitoring memastikan kurikulum dilaksanakan sesuai aturan, sedangkan evaluasi menilai apakah kurikulum sudah efektif. Yang kelima, metode pembelajaran. Monitoring melihat penerapan metode di kelas, sedangkan evaluasi menilai keberhasilan metode tersebut. Yang keenam, sarana dan prasarana. Monitoring memastikan fasilitas dimanfaatkan dengan baik, sedangkan evaluasi menentukan apakah fasilitas sudah memadai. Yang ketujuh, pengelolaan atau manajemen sekolah. Monitoring mengawasi pelaksanaan program sekolah, sedangkan evaluasi menjadi dasar penyusun program dan kebijakan guru. Hubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, perbaikan, dan perencanaan baru. Artinya, hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menyusun program pendidikan berikutnya agar mutu sekolah semakin meningkat. Contoh sederhana, misalnya sekolah merencanakan peningkatan nilai matematika. Setelah program berjalan, kepala sekolah melakukan monitoring dengan mengamati proses belajar. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap nilai siswa. Jika hasilnya belum sesuai target, maka sekolah memperbaiki metode pembelajaran, memberikan pelatihan kepada guru, atau menambah media belajar. Dengan demikian, perencanaan berikutnya menjadi lebih baik. Baiklah, kita masuki kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, monitoring memberikan informasi selama program berlangsung, sedangkan evaluasi memberikan penilaian terhadap hasil program. Keduanya menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pendidikan. Kualitas sekolah terus meningkat. Sekian penjelasan mengenai fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor.
pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi profesional guru, serta hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Kesimpulannya, administrasi yang baik, supervisi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.